Ay, 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 ay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ili Setiawati dari Pendidikan Fisika. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah pendidikan inklusif. Bisa dikatakan, cikal bakal lahirnya pendidikan inklusif itu berawal dari sebuah pengamatan terhadap sekolah luar biasa yang memiliki asrama, yang mana siswa-siswa di sekolah tersebut adalah anak-anak dan orang dewasa yang berkebutuhan khusus, di mana di sekolah mereka mengembangkan pola perilaku yang sama yang biasanya ditunjukkan oleh orang yang berkekurangan. Perilaku-perilaku tersebut mencakup kepastian, stimulasi diri, perilaku repetitif stereotip, dan kadang-kadang perilaku perusakan diri mereka. Ketika anak-anak tersebut meninggalkan sekolahnya dan mulai hidup berdampingan dengan keluarga dan orang-orang sekitarnya, mereka masih tidak betah dan susah berkomunikasi. Karena situasi tersebut, banyak orang-orang yang menganggap itu tidak benar, dan sehingga orang tua, guru, dan orang-orang sekitar mulai memperjuangkan hak anak dan orang berkebutuhan khusus tersebut. Salah satu tujuan utamanya adalah agar anak dan orang berkebutuhan khusus tersebut memperoleh hak untuk berkembang di dalam sebuah lingkungan yang sama bersama dengan orang lain. Karena mereka menyadari agar anak-anak berkebutuhan khusus ini dapat berkembang, maka pentingnya interaksi dan komunikasi sebagai dasar bagi sebuah pembelajaran. Dan dari sinilah awal pembaharuan menuju normalisasi yang pada akhirnya mengarah pada proses inklusi. Legitimasi awal bagi pelaksanaan pendidikan inklusi di dunia internasional itu tertuang dalam Deklarasi Universal Asasi pada tahun 1948. Lalu untuk sejarah awal mulai inklusi itu mulai diprakarsai dan diawali oleh negara-negara Skandinavia, yaitu Denmark, Norwegia, dan Swedia. Karena tuntutan penyelenggaraan pendidikan inklusif di dunia semakin nyata, terutama sejak diadakannya Konferensi Dunia tentang Hak Anak pada tahun 1989 dan Konferensi Dunia tentang Pendidikan tahun 1991 di Bangkok, Thailand, yang menghasilkan deklarasi Education for All, yang mana implikasi dari deklarasi tersebut adalah agar semua anak tanpa kecuali anak-anak berkebutuhan khusus itu mendapatkan layanan pendidikan yang memadai. Sebagai tindak lanjut dari deklarasi Bangkok, pada tahun 1994 diselenggarakan Konferensi Pendidikan di Salamanca, Spanyol, yang mencetuskan perlunya pendidikan inklusif yang selanjutnya dikenal dengan The Salamanca Statement of Inclusive Education. Perkenalkan, nama saya Syafar Nadifa Adiantosa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan pendidikan inklusif di utara. Ya, di negara-negara utara, istilah kebutuhan khusus dan kebutuhan pendidikan khusus itu sudah mulai disering pergunakan pada tahun 1970-an. Warnock Report tahun 1978 menekankan bahwa 20% anak memiliki kebutuhan khusus tertentu pada suatu waktu di masa sekolahnya, dan anak-anak ini bersekolah di sekolah-sekolah reguler. Laporan tersebut juga menekankan pentingnya penggunaan istilah anak berkebutuhan pendidikan khusus daripada anak cacat atau istilah lain yang serupa. UNESCO pada awalnya mendefinisikan pendidikan khusus sebagai pendidikan yang ditujukan pada penyandang cacat. Dalam pernyataan Salamanca, istilah tersebut lebih sejalan dengan Warnock Report dan dipergunakan untuk mencakup tidak hanya anak penyandang cacat, tetapi semua anak dengan berkebutuhan muncul akibat kesulitan belajar. Dan untuk peningkatan mutu di sekolah utara, sebuah proyek yang disebut peningkatan mutu pendidikan untuk semua telah menjadi ujung tombak reformasi selama dekade terakhir ini. Itu menekankan pada prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, itu adalah
mengembangkan visi sekolah yang kolaboratif. Yang kedua yaitu memandang tekanan eksternal sebagai suatu kesempatan untuk mengatur ulang prioritas. Dan yang ketiga yaitu menciptakan kondisi bagi semua untuk belajar. Yang keempat yaitu mengembangkan struktur untuk kolaborasi dan memperdayakan individu maupun kelompok. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan tanggung jawab kolektif untuk monitoring dan evaluasi. Perkenalkan, nama saya Siti Walimah. Di sini saya ingin menjelaskan materi tentang perkembangan pendidikan inklusi di Selatan. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui bahwa istilah Selatan ini mengacu kepada negara-negara di Asia, Afrika, Timur Tengah, Eropa Timur, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Baik, yang pertama yaitu pendidikan kebutuhan khusus di Selatan. Kebijakan dan praktek pendidikan khusus di Selatan diimpor dan diperkenalkan oleh kaum elit dari negara tersebut yang memilih untuk meniru hal-hal yang dipraktekkan di utara. Nah, meskipun maksudnya mungkin baik, yaitu dengan meniru hal-hal yang dipraktekkan di utara, tetapi pada prakteknya di selatan malah mengakibatkan adanya bencana atau masalah. Di antaranya, yang pertama, menyingkirkan anak penyandang cacat dari sekolah reguler dan masyarakat. Yang kedua, memberi label berdasarkan hasil tes psikologi yang dikembangkan dunia barat yang tidak dapat ditransfer secara budaya. Yang ketiga, pendirian sekolah khusus elit dengan sumber daya yang baik hanya melayani sejumlah kecil anak dalam konteks di mana hampir tidak ada infrastruktur dasar untuk pendidikan. Selanjutnya yaitu peningkatan mutu sekolah di selatan. Nah, untuk meningkatkan mutunya tentu saja harus menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Masalah yang pertama yaitu pengajaran yang buruk, terlalu kaku, pelatihan dengan kualitas dan kuantitas yang buruk, tidak responsif terhadap kebutuhan anak. Solusinya, guru pendukung agar menjadi guru yang aktif dan reflektif pada tingkat masyarakat dan pelatihan tingkat awal, dan dengan in-service training yang relevan dan berbasis daerah setempat. Yang kedua, keterampilan dasar tidak diajarkan secara memadai. Solusinya, meningkatkan penggunaan metode mengajar yang berpusat pada diri anak dan cara belajar siswa aktif, melibatkan anak dalam menciptakan solusi. Nah, untuk masalah dan solusi yang lainnya dapat dibaca pada PowerPoint-nya. Perkenalkan, nama saya Siskia Harina Wardah dari Program Studi Pendidikan Fisika Angkatan 2018. Di sini, saya akan memaparkan materi mengenai implikasi peningkatan mutu, kegagalan dan keberhasilan, serta faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan inklusif di dunia. Pada kenyataannya, apabila suatu sekolah yang tidak baik untuk semua anak, maka sekolah tersebut pasti tidak baik pula bagi anak penyandang cacat ataupun anak termarginalisasi lainnya. Maka dari itu, inklusif bukan hanya mengenai memasukkan anak penyandang cacat ke dalam sistem yang kaku. Bukan pula tentang mengadaptasikan anak dengan sistem, tetapi mengadaptasikan sistem ke semua anak, dengan cara membuat sistem sekolah yang responsif terhadap anak sebagai anggota masyarakat. Jadi, bila di suatu sekolah di masyarakat melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk menginklusikan anak penyandang cacat dan berhasil, proses ini dapat berfungsi sebagai cara untuk meningkatkan mutu sekolah. Selanjutnya, kegagalan dan keberhasilan perkembangan inklusif di dunia. Unit kecil yang dikaitkan dengan sekolah reguler seringkali dianggap sebagai bentuk inklusif. Tetapi, hal tersebut memiliki kelemahan dan sering mengarah pada eksklusif. Namun, dari hal tersebut ada beberapa contoh keberhasilan dalam berbagai konteks dan budaya. Seperti misalnya di Inggris, anak penyandang kecacatan intelektual diinklusikan dalam sistem pendidikan umum di TK, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
Lalu, di Cina, transformasi sistem yang kaku menjadi metodologi fleksibel yang berfokus pada anak. Yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan pendidikan inklusif di dunia, yaitu gerakan peningkatan mutu sekolah yang berfokus pada pengubahan sistem yang tanggap terhadap keanekaragaman. Lalu, pendidikan luar biasa yang melibatkan keterampilan dan metodologi khusus untuk memungkinkan anak penyandang cacat memiliki akses pendidikan. Lalu, ada organisasi penyandang cacat dan organisasi orang tua yang dilengkapi sumber daya yang tepat. Dan pendekatan berbasis masyarakat yang mempromosikan hubungan yang erat antara keluarga, masyarakat, dan sekolah, serta memberikan contoh keberhasilan pendidikan inklusif. Jadi, melalui pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus dididik bersama anak normal lainnya untuk mengoptimalkan potensi yang dimilikinya. Saya Ira Murni, saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia. Perkembangan pendidikan inklusi di Indonesia dimulai pada tahun 1954, di mana pada tahun tersebut dikesahkan Undang-Undang Pendidikan Nomor 12, di mana pendidikan bagi anak yang memiliki kelainan fisik dan mental terjamin secara hukum. Jaminan tersebut diberikan dalam bentuk sekolah bagi anak penyandang disabilitas yang diakomodir oleh berbagai macam sekolah luar biasa. Jaminan pendidikan tersebut semakin menguat, khususnya semenjak keluar program pemerintahan tahun 1984. Program tersebut menghendaki seluruh anak usia sekolah dasar wajib bersekolah dan menamatkan pendidikan minimal 6 tahun. Perubahan tersebut pun juga dirasakan bagi sekolah luar biasa. Karena pada saat itu, atasnya daya tampung sekolah, maka pemerintahan melebur sekolah luar biasa menjadi sekolah dasar luar biasa atau SDLB, sekolah menengah pertama luar biasa atau SMPLB, dan sekolah menengah atas luar biasa atau SMALB. Dari Dirjen Dikdasmen Depdiknas nomor 380 C6/MN/2003 pada tanggal 20 Januari yang berisikan bahwa setiap kabupaten atau kota diwajibkan menyelenggarakan dan mengembangkan pendidikan inklusif di sekurang-kurangnya 4 sekolah, yaitu SD, SMP, SMA, dan SMK. Kemudian pada tahun yang sama, pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pada bab 4 pasal 5 ayat 1 dan 2 berbunyi: 1. Setiap warga negara mempunyai hak yang sama dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. 2. Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus. Selanjutnya pada tahun 2004, Indonesia menyelenggarakan Konvensi Nasional di Bandung yang mana menghasilkan Deklarasi Bandung. Deklarasi Bandung ini memiliki komitmen, di mana komitmennya yaitu Indonesia menuju pendidikan inklusif. Nah, pada saat itu perkembangan pendidikan inklusif mulai diperjuangkan karena untuk memperjuangkan hak-hak anak dengan hambatan belajar. Selanjutnya pada tahun 2005 diadakan Simposium Internasional di Bukit Tinggi. Hasilnya rekomendasi Bukit Tinggi yang isinya antara lain menekankan perlunya terus dikembangkan program pendidikan inklusif sebagai salah satu cara menjamin semua anak benar-benar memperoleh pendidikan pemeliharaan yang berkualitas dan layak. Selanjutnya pada tahun 2011 dikesahkan lagi Undang-Undang tentang Konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Untuk menjalankan amanah undang-undang pemerintahan tersebut, dilakukan berbagai upaya agar penyelenggaraan pendidikan inklusif terus digalakan di berbagai daerah di Indonesia dengan cara memberikan piagam penghargaan bagi provinsi, kabupaten atau kota yang mendeklarasikan diri sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Demikianlah penjelasan perkembangan pendidikan inklusi yang saya sampaikan. Salah hilap saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.